Jika di lingkungan kita ada orang yang mampu mengelola uang 2 juta rupiah dengan pertanggungjawaban yang baik, maka ia akan mampu dipercayakan lebih dari 2 juta. Sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika engkau mampu mengelola gaji 2 juta, maka bersiaplah untuk hal besar yang dititipkan Allah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat hari Selasa yang penuh bahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu meliputi seluruh keluarga kita di rumah ya. Yaps, banyak banget kan yang bilang bahwa bahagia itu sederhana, bahagia itu tercipta. Padahal nih, kalau udah bisa merasakan bahagia lewat hal-hal yang sederhana, itu tandanya hatimu istimewa loh. Gak percaya, lihat deh para sultan-sultan di luar sana ya. Mereka kalau pakai baju harga 30 ribu, 50 ribu aja, orang gak ada yang percaya. Mikirnya akan jutaan rupiah. Kenapa? Karena pembawaan mereka udah istimewa. Sama kayak hati kita. Kalau hati kita istimewa, maka hal-hal sederhana akan mampu menghadirkan kebahagiaan. Oke deh, untuk hari ini, di hari Selasa, Bun Ai akan bawakan bagaimana sih, ada yang nanya nih, mana yang lebih baik nih Bun Ai, arisan, investasi, atau tabungan? Waduh, ini sebenarnya pertanyaan agak-agak berat kayak Bun Ai gitu ya, berat. Bercanda ya Mams ya. Karena balik lagi, Bun Ai ini bukan seorang pakar keuangan, hanya ibu rumah tangga biasa dengan 3 orang anak. Tapi nggak apa-apa ya, Bun Ai coba bahas ala-ala ibu rumah tangga. Oke deh, yang pertama kita harus tahu dulu nih, alasan orang kenapa sih ikut arisan. Yang pertama itu silaturahim. Nggak bisa dipungkirin ya, arisan menjadi ajang ketemuan, saling berbagi kabar bagi teman-teman atau saudara-saudara yang susah banget ngatur jadwal ketemuan. Atur aja, kapan ikut aja, terus ikut aja. Ujung-ujungnya nggak pernah ketemu. Maka dengan momentum arisan ini, seluruh keluarga, saudara, atau teman akan punya rasa tanggung jawab dan lebih memiliki tujuan nih. Wah, aku datang sekalian arisan, sekalian silaturahim. Nah, yang kedua, itu orang ikut arisan karena susah nabung. Sama seperti bahasan sebelumnya, orang merasa kalau mengumpulkan dirinya sendiri akan mudah lemah karena diambil. Sementara kalau menitipkan sama orang lain yang padahal nih ya, mohon maaf, masih ada resikonya, akan lebih mudah untuk mengumpulkan. Kenapa? Karena memiliki alarm disiplin yang hidup. Sama di video Bun Ai sebelumnya ya, kalau nggak bayar itu bakal diingetin terus menerus loh. Dan yang nomor 3, biasanya juga karena gengsi, nggak enakan teman-teman yang lain ikut, masa saya doang yang enggak, nanti diomongin, nanti disangka pelit, nanti disangka suaminya nggak cukupin, dan berbagai macam alasan yang membuat gengsi itu muncul, nggak enakan itu muncul, sehingga dipaksakan nih untuk ikut arisan. Dan nomor 4, ada tujuan tertentu. Contohnya nih, arisan uang baru untuk THR, arisan untuk mudik, arisan untuk kurban, dan sebagainya. Untuk hukumnya sendiri ini ya, kayak arisan kurban itu kan ada syaratnya tuh beberapa. Next, kapan-kapan kita bahas. Nah, Bun Ai mau ngingetin nih, biasanya kalau lemah akan mudah lemah. Contoh nih kayak tripod Bun Ai ya, kalau udah patah dilem akan jauh lebih ringkeh ya, bahasa Bun Ai itu ringkeh. Tahu nggak Mam, ringkeh? Dan akan mudah patah. Aduh, curhat Bun Ai, bukan Mams, ini sih cuman analogi aja gitu ya. Jadi kalau diri ini biasa untuk sulit menabung, biasanya arisan juga itu akan nggak ketabung, atau bahasanya akan membiayai keinginan-keinginan yang lain, atau parahnya bisa menjadi penjamin hutang. Wah, ambil aja deh tikernya, wah ambil aja deh lemarinya, toh nanti aku bulan A, B, C dapat arisan. Jadi ujung-ujungnya arisan yang tadinya rencananya nih buat nabung, itu ya seolah uangnya menguap gitu ya. Kemana? Ya Bun Ai juga nggak tahu, kan nggak dikasih tahu. Bercanda ya Moms ya, bercanda. Nah, balik lagi, kalau ada yang nanya, Bun Ai arisan bisa nggak sih jadi investasi? Ya kalau menurut Bun Ai pribadi bisa banget, tapi syaratnya harus dapat di awal-awal. Contoh ya, Bun Ai udah nyontohin kan kemarin, ikut arisan 500 ribu selama 24 bulan. Begitu dapet langsung dong 12 juta, beliin dong emas. Begitu arisannya selesai dijual, dapat margin selisih dari harga beli dan harga jual emas tersebut. Kalau emasnya naik, kalau emasnya turun ya sabar-sabar aja.
Karena kan syarat investasi itu ada dua ya, bagi hasil atau dia itu bisa naik atau turun untuk capital gain-nya atau keuntungannya sendiri seperti itu. Jadi kalau yang namanya kayak emas atau misalnya saham, reksadana, ya siap-siap naik secara frontal, siap-siap turun. Kalau Bunda pribadi sih belum ahli banget sih ke arah sana, ya masih meraba-raba lah ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar sama-sama. Nah, ini nih yang poin paling penting nih. Tabungan. Tabungan itu sebenarnya apa sih Bun Ai? Kalau menurut Bun Ai pribadi sekali lagi adalah hal yang kita simpen dan kita bisa ambil sewaktu-waktu pas kita butuh tanpa ribet, tanpa ada syarat apapun, tanpa apa lagi ya, tanpa keder dan tanpa pusing. Sementara kalau arisan itu kan nggak bisa diambil kapan waktu. Dia harus nunggu giliran dapetnya kan ya. Oke deh, sebelum lanjut Bunda mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel Keluarga Bun Ai. Like, komen positif, dan subscribe. Dan jika berkenan silahkan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Dan bagi kamu nih, iya kamu yang baru ngeklik video ini, ayo langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan nih update video-video terbaru dari channel Keluarga Bun Ai. Nah, balik lagi nih ya, Bunda mau ngingetin aja nih, nanti di akhir Bunda akan kasih bagaimana sih syaratnya untuk mengelola uang. Ya, ala-ala ibu rumah tangga, ala-ala Bun Ai ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang salah. Kalau ada teman-teman mau nambahin, boleh langsung tulis di kolom komentar nih. Nah, arisan itu nggak bisa banget kamu jadiin satu-satunya dana darurat kamu. Kenapa? Karena balik lagi ketika kamu butuh nih, nggak bisa langsung diambil kapan waktu. Tapi kalau jadi salah satu sinking fund atau memenuhi salah satu keinginan kamu tuh bisa banget. Oke, langsung aja kita masuk ke urutan dalam mengelola uang ala-ala ibu rumah tangga. Yang pertama, lakukan step by step sesuai dengan kepribadian kamu nih ya. Mohon maaf banget kalau yang memang basicnya dari awal atau dari remaja udah suka banget nabung, menurut mereka tuh nabung menjadi hobi, nabung menjadi kebahagiaan tersendiri, silakan langsung masuk ke step 3. Tapi mohon maaf kalau yang nabung aja baru-baru belajar, baru-baru menata keuangan, pelan-pelan supaya nggak kaget. Yang penting tetap naik kurvanya, bukan stuck apalagi menurun nih. Yang pertama, di bulan pertama, kedua, dan ketiga, biasakan mencatat untuk keuangan kamu, lalu dikelola dengan baik dengan cara membuat anggaran. Dan pastikan di anggaran tersebut tidak terjadi besar pasak daripada tiang. Kalau besar Bun Ai daripada kamu nggak apa-apa ya. Karena emang udah terjadi kan, bercanda-bercanda ya Moms ya. Balik lagi, jadi itu nggak terjadi hutang. Jadi step pertama di bulan kedua dan ketiga, belajar dulu yuk untuk mencatat keuangan, membuat anggaran yang memang sesuai dengan pemasukan, dan berhasil untuk tidak ada hutang selama 3 bulan. Setelah 3 bulan berhasil, masuk nih ke step 2, yaitu tanpa hutang, lalu menabung kebutuhan tahunan. Spare nih kebutuhan tahunan kamu, baik pajak motor, pajak mobil, atau SPP anak yang memang ada daftar ulangnya, silahkan deh. Atau mudik, THR, boleh sebanyak yang kamu inginkan, lalu dibagi. Nah, di poin ini nih bisa banget untuk para moms di luar sana nih yang suka sama arisan, langsung deh masukin arisan dengan ada tujuannya, sehingga uang arisan tuh nggak menguap sia-sia atau mudah tergoda di tengah perjalanannya. Oke, setelah ada kebutuhan tahunan, langsung deh untuk mengumpulkan dana darurat. Nah, setelah dana darurat tiba, mohon maaf ya, Bun Ai nggak ambil rata-rata. Kan kalau menurut ahli keuangan harus memiliki 12 kali dari kebutuhan pokok. Kalau menurut Bun Ai senyamannya aja. Aku sih yang penting 1 juta di tabungan Bun Ai ya monggo. Aku sih yang penting 5 juta di tabungan ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi dinyamanin aja deh. Pokoknya disesuaikan sama kepribadiannya masing-masing. Nah, setelah punya dana darurat, baru deh kita untuk belajar investasi nih. Kira-kira uangnya mau dikemana ini? Apa dibeliin emas kah? Otomatis dong. Kalau emas, investasi itu kan bener-bener harus siap mental, siap naik, siap turun, dan nggak bisa dijual untuk kapanpun karena dia ada range waktu untuk supaya dapat margin. Nah, terakhir setelah masih ada spare dana, yuk sisihkan untuk pengembangan dana kita dengan modal usaha. Balik lagi ya, jangan coba-coba melakukan usaha dengan hutang yang banyak, apalagi nggak punya dana darurat. Nanti nih mohon maaf kalau mimpes semuanya. Wah, itu yang bahaya banget sih ya. Tahu nggak mimpes mam? Abis bahasa Bun Ai mah.
Oke, di segmen terakhir ala ibu rumah tangga ini Bun Ai tutup dengan apabila berbarengan antara cicilan SPP anak dan menabung, lalu nanya sama Bun Ai pribadi ya, arisan atau menabung? Bun Ai lebih pilih untuk nabung aja deh, karena kalau arisan nggak punya dana darurat masih punya resiko. Jadi arisan jangan jadiin dana darurat, jadiin aja salah satu untuk sinking fund. Oke, kalau bareng-bareng gimana Bun Ai? Lunasi dari hal yang terkecil dulu dan waktu yang paling dekat supaya tidak membuka pintu-pintu hutang selanjutnya. Oke, dan untuk hari ini sekian sharing dari Bun Ai, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk teman-teman yang mau menjalin keakraban, boleh langsung follow IG keluarga_Bun Ai. Jangan pernah lupa, arisan tidak boleh melebihi 15% dari penghasilan sehingga arisan tidak menjadi beban. Oke, sampai jumpa di video Bun Ai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.